Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Passetio yang judul Gerejanya Luis Passetio sepi, mau dijual, ada yang mau beli. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari. Dibuatlah judul begini, gereja-gereja mulai sepi jemaat ya akhirnya dijual. Kalau kita lihat di sini ya, waktu video saya yang bagian ini memang kelihatannya hanya satu orang aja di depannya, sepi banget ya, sepi. Itulah kenapa ada komentar di sini. Nah ini komentar dari Agil Rahmat Afandi, gerejanya sepi katanya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas kembali soal polemik gereja nih ya. Bagaimana ada gereja-gereja yang katanya sepi dan mulai ditinggalkan. Dan katanya gereja-gereja ya udah mulai sepi guys katanya. Dan kemudian dijual-jualin. Padahal kan mereka jual gereja kan gedungnya ya. Gerejanya pindah sebenarnya karena gedung nggak kepake, ya udah dijual lah untuk bisa ada gereja yang lebih bagus lagi, mungkin kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ada mau baca ya, ada bukalah googling, ada banyak berita yang mengatakan gereja mulai sepi dan mulai jual. Contoh di Republika, saya pernah baca tadi Republika, lalu BBC ya kan, itu bukan media abal-abal gitu kan. Republika dan BBC juga ada yang lainnya juga. Nah, jadi gini guys ya, fakta itu ada gitu. Sementara kalau kita lihat masjid dijual, kita kan harus compare nih, komparasi. Itu memang ada di beberapa media itu mengatakan masjid dijual. Tapi kalau Anda buka lah isinya, Anda akan terkejut. Ternyata itu masjid bukan dijual, tapi maksudnya tuh masjid milik pribadi itu dijual dalam artian bukan dijual dalam artian masjid dijual, tapi kepemilikannya. Misal saya punya, sama kayak perusahaan lah, perusahaan dijual. Untuk berbagi kepemilikan, jadi misalnya kayak agar lebih memasa memiliki biar bisa mau memakmurkan masjid, karena kalau masjid itu punya dia, tentu orang itu akan lebih semangat untuk ke masjid gitu. Jadi untuk memakmurkan gitu kan. Jadi caranya itu masjid itu mau ada lahan sebelah tuh yang luas, lahan sebelah masjid itu mau dibeli untuk dijadikan lahan parkir. Artinya kan kalau dia untuk lahan parkir berarti kan rame jemaatnya, sehingga butuh lahan parkir yang luas itu gitu untuk nampung mobil atau motor jemaat gitu kan, jemaah gitu. Nah jadi beda, dijualnya beda. Kalau di gereja memang betul dijual karena memang sepi guys. Jadi Luis dan nutup fakta ini, dan itu beritanya banyak beredar guys. Kalau dia beralasan itu di gereja yang dijual untuk pindah ke tempat baru, ya gini loh guys ya. Intinya kan gereja itu kan dibangun untuk ibadah. Jadi kalau gereja di satu tempat itu kalau dipindahkan jemaatnya gimana coba? Kasihan jemaatnya. Jadi kurang masuk akal juga. Jadi kalau ada misalnya kalau gereja itu mau meningkatkan kapasitasnya kan tinggal direnovasi, dan itu lebih murah dibandingkan Anda pindahkan tempat lain gitu kan. Karena kan mulai ulang dari baru. Ya kan, mulai ulang dari baru. Karena harga gereja itu kalau dijual kan kalau bukan untuk gereja kan jadi lebih turun nilainya. Karena gini, misalnya Anda orang mau beli gereja untuk dijadikan tempat kantor atau rumah, nah atau masjid. Nah itu kan dia harus ngerombak ulang bangunannya gitu. Bangunan yang mencirikan gereja kan dirombak supaya jadi kayak masjid atau kayak kantor gitu kan. Karena pasti ya butuh biaya lah gitu, sehingga harganya akan turun gitu kan. Karena properti itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Beda dengan kalau Anda beli rumah, ya itu kan udah sesuai nih, kayak rumah saya ini kan. Pilih Gana kan udah sesuai, memang untuk tempat tinggal. Saya nggak perlu mengadakan perubahan apa-apa, kecuali kalau untuk mengkeramik lantai dan segala macam ya. Jadi jadi daripada bangun tempat baru, pindahkan, bagus itu aja diinovasi, dibesarkan gitu kan, diluaskan gitu. Ya asalnya juga kurang masuk akal gitu kan. Jadi ya gini loh, ada fakta bahwa gereja-gereja dijual karena mulai sepi. Ya itu Luis ini bukannya saya gentle mengakui, ya memang ada gereja dijual sepi gitu harusnya kan, gentle, tapi dia tidak, dia malah ngeles ya. Dan ini memang kebiasaan mereka ini suka ngeles gitu.
faktanya begitu, tapi mereka ngeles mengatakan, oh enggak, itu untuk apa namanya, karena pindah, karena ya tempat baru lebih rame. Loh, emang jemaat mau ditinggalkan gitu? Masjid nggak ada, Anda lihat seperti itu nggak ada ya. Kecuali kalau memang ada program apa namanya, apa ya, misalnya program pemerintah untuk ini itu gitu kan. Nah, tapi kalau secara pribadi memindahkan masjid itu, biasa nggak, bukan biasa nggak ada ya, nggak ada gitu guys. Jadi yang harusnya ada kan, yang jadi adalah dibangun masjid di tempat baru gitu. Yang masjid itu biarkan ada, karena itu untuk jemaat di situ. Karena kebutuhan umat Islam akan masjid itu lebih besar daripada kebutuhan umat Kristiani akan gereja. Karena masjid itu minimal diisi 5 kali sehari, sholat wajib gitu kan. Laki-laki itu wajib sholat di masjid. Kalau gereja kan sekali seminggu. Jadi kebutuhan akan masjid itu jauh lebih besar dibutuhkan kaum muslimin dibandingkan ke umat Kristen membutuhkan gereja guys. Dan itu adalah hal yang biasa. Tapi memang para mualaf ini gembur-gemburin itu guys. Jadi seakan-akan kayak wah mereka hebat banget bisa beli gereja. Dan kemudian di framing lagi dibuat narasi yang mana katanya gereja-gereja udah mulai sepi dan ditinggalin. Ya begitulah supaya kelihatan. Jadi kalau anda lihat berita ya, jadi umat Islam tuh beli gereja. Kenapa? Ya daripada apa ya kemampuan dijual ya beli gitu kan. Kebetulan kita butuh masjid, nah, gitu guys. Karena memang tingkat pertumbuhan mualaf ini sangat besar sekali kan di dunia maupun di Indonesia. Jadi anda bisa lihat lah kan perbandingannya, mualaf ini sangat banyak sekali. Berita tentang mualaf tiap hari itu ada aja mualaf guys ya. Bahkan sampai harus mendirikan mualaf center gitu kan. Jadi hal-hal gitu lah guys. Jadi semakin banyak mualaf dan umat Islam yang ada pun makin sadar beragama gitu kan, makin sadar mengikuti kajian, makin sadar untuk pergi ke masjid gitu, sehingga tentu membutuhkan masjid yang lebih banyak daripada apa yang biasanya. Tanya agama mereka itu benar-benar bertumbuh kalau kita lihat statistik, padahal mulai berkurang ya guys ya. Tapi mari kita akan lihat benarkah mereka memframing itu membuat seakan-akan gereja udah mulai ditinggalkan. Kita lihat langsung. Jadi kalau bisa statistik ya, jadi ada 2 statistik guys. Jadi pemerintah punya dan mereka punya. Di umat Kristen ini punya statistik sendiri yang dikerjakan oleh PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Itu statistik mereka beda dengan punya pemerintah. Jadi mereka ini menolak survei dari pemerintah gitu kan. Nah, tapi itulah PD mereka. Tapi itu sah-sah saja. Tapi kalau kita kan tentu kita melihat data pemerintah dibandingkan data dari sepihak gitu kan. Karena kan kalau dari data mereka sih kan itu namanya data sepihak, beda dengan data pemerintah. Nah, jadi gini, kalau soal meningkat gini ya, saya kasih tahu misalnya kita di Indonesia ini adalah penduduknya mungkin sekitar 230 jutaan ya kan. Nah, awalnya Kristen itu ada, kalau kita lihat data pemerintah ya, itu Kristennya itu sekitar berapa? Anggaplah 8 juta, 8% ya. Islamnya 87%. Nah, kira-kira anggaplah yang Islamnya itu dari 87% itu dari 230 juta, anggaplah sekitar berapa ya? 23. Sekitar 190 juta ya. Islam 190 juta. Istilahnya kalau sekitar 7% atau kalau 9% ya, 9% dari 230 juta berarti sekitar 23 juta ya kan. Jadi anggaplah 20 juta. Nah, jadi 160 juta dengan 25 juta. Ini kasih perbandingan logis ya. Jadi kalau disebut meningkat artinya kan untuk mencapai peningkatan besar pada jumlah 190 juta itu sulit sekali. Ya. Misalnya kalau 160 juta itu kalau dikatakan meningkat 100%, berarti kan jumlahnya adalah 180 juta kali 2. Artinya 380 juta. Sedangkan Indonesia hanya 230 juta. Jadi angka yang besar itu akan sulit meningkat dalam kisaran persen. Paham ya? Jadi meningkat dikatakan di dalam kisaran persen. Tapi untuk yang kecil yang 25 juta itu akan mudah mengkalkulasikan dalam persen. Misalnya kalau meningkat 100% menjadi 50 juta. Itu gampang. Jadi misalnya kita buat fair aja lah ya. Misalnya kalau dikatakan agama Islam meningkat sebanyak
10%, ya kan, 10%. Agama Kristen dikatakan meningkat jumlahnya menjadi 50%. Artinya kalau 10% dari 190 juta, artinya adalah 19 juta. Berarti 19 juta ditambah 160 juta, berarti 209 juta. Jadi penambahan umat Islam dari 190 juta, ini misalnya guys ya, dari 190 juta ditambah 19 juta berarti 209 juta, itu berarti persentase penambahannya adalah 10%. Nah, bandingkan dengan umat Kristen yang 10% juga lah kan. Jadi 10% dari 25 juta adalah 2,5 juta. Jadi untuk mencapai jumlah 10%, umat Islam membutuhkan jemaat baru sekitar 19 juta kan. Sementara umat Kristen hanya 2,5 juta. Akan beda jauh guys. Jadi bisa dikatakan peningkatan umat Islam sebanyak 10% itu dengan umat Kristen 10% itu umat Islam jauh lebih besar segi kuantitasnya. Kalau 100% mungkin sama. Kalian ngerti ya basicnya ya. Karena basic dari angka besar itu persennya akan kecil dibandingkan basic angka kecil, prestasinya akan besar. Ini misalnya kita anggap lah ya. Berarti kita anggap kalau mau sama nih 19 juta umat Islam tadi yang penambahan dengan yang 19 juta juga di umat Kristen. Berarti kalau 25 juta itu 19 juta berapa guys ya? 19 juta anggaplah sekitar 80% guys. Jadi 10% penambahan umat Islam itu sama dengan 80% penambahan umat Kristen. Secara statistik harusnya kan. Jadi makanya harus paham Jadi kalau ngomong peningkatan, ya seperti itu adanya. Jadi hitungannya beda sama kalau misalnya kalau di jumlah angka misalnya umat Islam bertambah 1 juta orang, umat Kristen bertambah 3 juta orang, itu baru beda. Umat Kristen berarti lebih banyak. Tapi kalau dalam dalam presentase ya itu jelas gak bisa dibuat seperti itu. Jadi 19 juta di umat Islam ya 10% itu akan 10% di umat Islam itu lebih besar dibandingkan 10% tambahan di umat Kristen ya kan, karena 19 juta dibandingkan dengan 2,5 juta. Kalau mau imbang 80%. Jadi 10% peningkatan di umat Islam, 80% peningkatan di umat Kristen. 50% pun masih kurang gitu kan. Jadi harus 80%. Jadi 10% banding 80%. Nah, jadi harus paham hitungan ini. Jadi melihat sesuatu tuh cerdas guys. Bukan jadi kita tuh intinya jangan lihat persennya ya, tapi lihat dari jumlah kuantitasnya. Tapi mari kita akan lihat, benarkah mereka memframing itu, membuat seakan-akan gereja udah mulai ditinggalkan. Kita lihat langsung narasi mereka aja ya. Ya, dalam channel YouTube yang dibina oleh almarhum ya Ustadz Mongko Ginta dia ini ya, ayah Sofia ini. Bagaimana di sini dibuatlah judul begini, gereja-gereja mulai sepi jemaat ya akhirnya dijual. Ngeri banget gayanya. Tapi judulnya aneh nih, yang paling aneh nih. Makin ramainya jemaat sepi dan gereja dijual di mana-mana. Makin ramainya jemaat sepi. Nah, ini maksudnya bikin judul rame atau sepi sebenarnya? Maksudnya makin ramainya jemaat yang sepi. Makin ramainya jemaat sepi. Jadi makin ramai itu jemaat yang sepi guys, paham ya? Jadi maksudnya jemaat sepi itu makin ramai. Ngerti nggak maksudnya? Yang maksud tuh makin banyak jemaat yang sepi. Ngerti nggak? Jadi ini sebenarnya bahasanya memang agak kurang masukkan kurang pas ya. Bahasanya nih kalimatnya sebenarnya nggak ada masalah sini. Cuman orang-orang yang tidak paham ya payah lah guys. Ya. Makin ramainya jemaat sepi itu makin banyak jemaatnya sepi gitu guys. Jadi fenomena jemaat sepi itu makin ramai gitu loh maksudnya. Jadi ini ngomong makin ramai itu maksudnya bukan jumlah jemaatnya, tapi fenomena maraknya ramainya jemaat yang sepi. Jemaat sepi itu makin banyak. Jadi fenomena ini makin ramainya ini ngomong tentang fenomena ya, perihal kejadian tentang jemaat sepi ini makin ramai gitu loh guys. Jadi Lucy dia nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti gitu. Jadi jemaat sepi itu ngomong tentang jemaatnya, makin ramai ini ngomong tentang fenomena kejadian bahwa jemaat itu sepi gitu loh guys. Makin ramainya jemaat sepi, mungkin makin maraknya ya jemaat, atau jemaat gereja nggak ada jemaatnya, mungkin gini kali ya. Tapi ya biarinlah. Intinya mereka memframing seakan-akan gereja udah mulai sepi dan dijual-jual guys.
Nah, seperti yang terjadi di Eropa kan, banyak gereja dijual kemudian jadi bar dan lain-lain. Toh itu juga bukan masuk ke agama mereka, tapi kebanyakan mereka udah mulai ateis ya guys ya. Dan kemudian dijuallah gereja. Ya, itu kan intinya tetap yang mau dikatakan bahwa apa gereja sepi, jemaat sepi. Kan itu poinnya, kan mengena guys. Jadi di situ tidak ada dikatakan bahwa gereja sepi, jemaat sepi lalu pindah ke Islam, kan nggak ada. Lu saja yang halu. Jadi ya kehilangan jemaat ya, penjual gereja itulah kehilangan besar. Ya meskipun itu bukan konversi ke agama sebelah, meskipun juga ada juga yang apa gereja dibeli jadi masjid kan. Tapi itu adalah jadi kenapa orang itu jadi ateis gitu loh logikanya. Ateis itu karena itu mereka merasa agamanya masuk akal. Sehingga mereka menjadi ateis dan mulai meninggalkan gerejanya. Sehingga gereja-gereja itu di Eropa mulai sepi, ditinggal jemaat dan mulai jual-jual guys. Gereja itu, dan di Indonesia kalau kita lihat kasus yang kemarin, memang ada satu gereja yang dijual karena pada waktu itu jemaatnya bergabung ke gereja induk. Dan kemudian karena gedung ini nggak kepake, ya gedungnya dijual pada akhirnya. Nah, teman-teman, ini kemudian dimanfaatkan oleh mereka untuk membuat seakan-akan Kristen udah mulai dikit, dan juga gereja-gereja ini bisa dijadikan masjid. Tapi aneh juga kok suka barang-barang KW gini ya. Kok KW sih, sorry, second. Ibarat mobil second gitu dibeli. Kenapa nggak beli? Properti beda Luis ya sama mobil ya, beda. Properti sama mobil itu beda. Dan ini adalah konversi, ingat lo ya. Berarti artinya adalah kemenangan. Ketika gereja dijual jadi masjid, sama kayak gini deh, gampangnya. Tempat latihan taekwondo dijual jadi tempat latihan karate, ya kan? Atau lapangan basket dijual jadikan lapangan poli. Itu beda dengan jual beli mobil. Jadi lu nggak paham. Dan ini properti itu ya harganya akan meningkat ya ketika ya jadi ke jual properti second itu nggak ada beda dengan jual properti membeli properti second, nggak ada beda dengan membeli properti baru karena ini properti bisa direnovasi ya kan. Intinya adalah jangan samakan properti dengan mobil. Properti itu nilainya terus ya kan, bisa renovasi, bisa dibuat apa saja properti ini, dibuat tingkat berapa gitu kan, bangunan indah apa. Mobil kan terbatas. Kalau mobil sedan ya mobil sedan, nggak bisa dibuat jadi mobil MPV misalnya, atau mobil biasa bisa buat mobil sport itu. Jadi beda mobil dengan properti itu beda guys. Mobil itu adalah biasanya orang itu adalah untuk apa ya, jadi uang keluar dengan properti yang merupakan barang investasi gitu kan. Baru sekalian kan perizinannya gampang, kecuali gereja perizinannya kan agak susah kalau gereja ya. Padahal kan kalau tempat ibadah mereka kan gampang ya, ngapain juga mesti repot-repot seperti itu. Dan kemudian ketika saya lihat memang ada semacam masalahnya gini loh, ini ngomong tentang gereja sepi mau dijual, gak ada hubungan dengan penambahan gereja, paham gak lu sini? Ini orang ngomongnya A dan nangkapnya B, aneh guys. Jadi kalau kita ngomong misalnya masjid sudah sepi, itu nggak ada hubungan sama penambahan masjid, tapi mengenai masjid yang sudah ada. Gereja sepi artinya ngomong tentang gereja yang sudah ada, yang mulai tinggal jemaatnya, nggak ada hubungan sama gereja baru, nggak ada. Ini masalah mempertahankan gereja, bukan menambah gereja, paham nggak Luis nih? Nah, di situ poinnya guys. Bahwa gereja-gereja sekarang mulai sepi. Bahkan ketika saya mengupload video, waktu itu saya berkhotbah juga, di situ karena kelihatan sedikit, kemudian dibilang bahwa gereja udah mulai sepi. Oke, kita bahas saja. Kalau kita lihat di sini ya, waktu video saya yang bagian ini memang kelihatannya hanya satu orang aja di depan ya, sepi banget ya. Bener ya, sepi. Itulah kenapa ada komentar di sini. Nah, ini komentar dari Agil Rahmat Afandi, gerejanya sepi katanya. Wah, dikit lagi nih pasti dijual nih. Siapa tahu mau beli gereja. Ya belilah, silakan. Tapi harganya murah kok, 1 triliun aja. Yang mau beli aja. Kan nggak mungkin juga nih. Ya memang kelihatan sepi. Kenapa? Saya bisa katakan di sini. Karena memang pada waktu itu bukan ibadah hari Minggu ataupun ibadah-ibadah yang lainnya seperti pemuda dan lain-lain, enggak.
Ini sebenarnya ibadah pembinaan pada guru-guru, yang bahkan guru-guru itu masuk pagi dan siang, dibagi menjadi dua. Dan memang karena guru nggak terlalu banyak, ya memang kelihatan sedikit karena gerejanya besar dan orangnya memang sedikit. Tapi itu adalah pembinaan kepada guru yang jumlahnya memang nggak banyak. Karena memang masuk pagi dan masuk siang, dan ini adalah waktu masuk pagi. Ini hanya sekitar 15-an orang. Kalau di zoom out pasti kelihatan ini cuma 15 orangan. Ya memang kelihatan sepi. Tapi apakah gereja ini benar-benar sepi? Tunggu dulu. Ada yang mencoba bela ya, Arman Siahaan, dia mengatakan itu ibadah remaja pemuda, bukan ibadah minggu. Dan dijawab lagi sama Agil ini, remajanya kemana aja kok dikit amat yang ke gereja, ahahaha, ketawa dia. Ya memang supaya nanti bisa digoreng lagi ceritanya, oh ini gerejanya udah mulai sepi nih, ayo cepat-cepat kumpulin. Ya, tapi kan itu fakta bahwa siapa tadi itu belanya apa guys ya, ngawur. Kata itu ibadah remaja. Makanya itulah mereka guys, mereka tuh suka ngeles gitu kan. Jadi mereka ini kan nggak tahu gitu bahwa Luis kan menerangkan tadi bahwa itu adalah ya apa pengajaran guru tuh 12 orang. Bukan ini bukan ibadah pemuda, tapi tadi kan si Siahan tuh mengatakan bahwa itu ibadah pemuda. Artinya mereka tuh segitulah gitu agamanya. Saking apanya mengatakan itu ibadah pemuda gitu kan. Padahal yang benar kata Luis ini bahwa itu adalah pengajaran kepada kepada apa namanya, guru. Jadi itulah mereka tuh mau membela segitunya. Harusnya kan mereka tuh kalau nggak tahu ya diam saja gitu. Malah komen menjelaskan menerangkan sesuatu yang salah kan, bukan ibadah pemuda ini, tapi ibadah tapi adalah pengajaran para guru-guru. Karena untuk bisa membeli gereja, ya nanti kemudian di framing mantan gerejanya Luis Prasetyo udah mulai sepi dan dijual, keren ya, nambah AdSense. Tapi memang faktanya nggak. Tapi halu itu guys ya, nggak ada dikatakan bahwa gerejanya Luis Prasetyo sepi dan dijual. Ini Luis ini berlebihan. Orang ngomong tentang A, dia nambah-nambah ke B dan segala macam. Itu dalam menjadi bukti kalau memang itu dalam agama begitu. Jadi sesuatu yang nggak ada diadakan dia. Orang ngomongnya A, dia anggapnya B. Itulah ciri khas Luis Prasetyo yang selama kita komentar ini kita bisa petakan guys. Seperti kelihatannya, kebalik. Kelihatannya nggak seperti faktanya. Faktanya gimana? Sebenarnya gereja ini ya masih banyak jemaatnya dan semakin bertambah kalau saya lihat ya. Kalau kita lihat di sini ya masih di gereja yang sama. Coba bisa dilihat ya di sini, saya mau tunjukkan. Nah ini adalah acara Paskah kami kemarin. Ini pasti generasi penerus dari gereja ini ya ke depannya ya. Waktu acara Paskah, ya teman-teman bisa lihat lah bagaimana kondisinya. Rame banget kan? Ya rame. Ini penerus bangsa ini, penerus gereja, dan mereka lah yang akan menjadi pondasi-pondasi gereja ini ke depannya. Dan kalau lihat di sini lagi menyanyi, dan memang waktu itu saya yang pelayan firmannya. Nanti saya akan tunjukkan. Ini kan acara Paskah. Luis tadi ngomong tentang ibadah Minggu. Ini loh guys ya. Sebenarnya kalau gereja itu, soalnya gereja itu rame. Kenapa sih katakan rame harusnya? Karena gereja itu kan sedikit, ngerti ya? Gereja kan sedikit, masih banyak, sehingga sesuatu yang sedikit itu akan lebih gampang memenuhinya harusnya kan. Misalnya satu gereja kayak di tempat kita nih, gereja di depan situ ya kan, dekat kompleks saya ini kan, itu beda sama masjid. Masjid itu bisa ada 10 ya kan, gereja paling 1, masjidnya ada 20, gereja 1 atau 2. Jadi untuk memenuhi satu gereja di lingkungan sama di satu kabupaten itu, untuk memenuhi gereja itu kan lebih gampang, istilahnya bukan kabupaten juga ya, satu wilayah lah, yang mana di wilayah itu dapat misalnya 10 masjid dan 1 gereja. Itu harusnya kan lebih gampang memenuhi gereja, karena yang isi kan satu wilayah itu diberikan 10 masjid ya kan, karena yang isi juga satu wilayah itu. Tapi memang karena jumlah Kristen sedikit, jadi gereja tuh susah penuhinya. Dan kalau misalnya dipenuhi itu kan masuk akal juga. Karena memang yang satu wilayah ada sedikit gereja gitu. Jadi untuk menggunakan sesuatu yang sedikit
lebih gampang dibandingkan menentukan sesuatu yang banyak gitu. Jadi jadi guys, banyak hal yang bisa dipakai untuk perbandingan. Untuk ini apa namanya, melihat gereja ini penuh apa tidak gitu kan. Jadi dari segi berapa jumlah gereja atau masjid wilayah itu dan berapa jumlah orang yang menganut agama itu di wilayah tertentu itu gitu guys. Kan firman Tuhan bagaimana kita sampaikan kebenaran iman Kristen, yang jelas dalam video itu nggak ada. Kalau saya jujur ya, saya itu gini loh, bagi saya agama itu membawa kebaikan ya. Memang agama itu sebagai orang beriman kita harus meyakini bahwa agama kita benar, yang lain salah. Tapi yang penting itu adalah poin kebaikannya. Minimal semua agama mengajarkan kebaikan. Nggak ada agama yang mengajarkan tidak baik. Itu poinnya. Jadi saya justru nggak tahu kenapa saya senang melihat orang-orang itu rajin ke tempat ibadah. Kalau umat Kristen harusnya rajin ke gereja, Islam ke masjid, Hindu ke pura, Buddha ke wihara. Saya suka guys kalau umatnya rajin ibadah gitu kan. Karena itu ya apa, meskipun salah ya di selain Islam, tapi mereka tentu jadi baik. Yang penting kan baik dulu gitu. Karena salah benar itu kan relatif. Nah, cuman kalau sepi, kalau banyak yang keluar, sama yang pindah agama mau bilang apa? Yang kita sayangkan kan sepi kalau ada umat Kristen tapi nggak ke gereja. Itu sedih sekali itu. Saya termasuk orang sedih kalau ada yang umat Kristen yang nggak ke gereja, saya sedih. Kalau ada umat Islam yang nggak ke masjid, saya sedih. Ada umat Hindu gak ke pura atau umat Buddha ke wihara, saya sedih. Kenapa? Karena mereka tuh seharusnya mendapatkan kebaikan di tempat ibadah itu kan. Senang kita melihat mereka tuh ibadah guys, di tempat ibadah masing-masing. Tapi kalau perkara sepi karena banyak yang mualaf umat Kristennya atau yang banyak yang jadi ateis, nah itu menurut saya nggak ada hubungannya sama yang umat Kristen yang nggak ke gereja. Karena itu tentu kehilangan besar bagi mereka, gitu kan, kehilangan besar. Jadi kalau umat Kristen yang tidak ke gereja itu kan berarti nggak kehilangan karena mereka tetap Kristen. Tapi kalau masalah umat Kristen yang keluar dari Kristen karena masuk Islam atau ateis, itu berarti kehilangan besar bagi mereka guys. Jelek-jelekin agama seberang ya, nggak ada untuk apa. Nah di sini ada pembinaan tentang iman Kristen yang berkaitan dengan Paskah dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah ini pelayanan yang minggu lalu bisa lihat waktu saya berdoa dan banyak orang di dalamnya. Kalau memang kondisinya seperti ini, kira-kira apakah gereja ini akan dijual? Jadi kalau misalnya begitu ya, dan ingat ini bukan ibadah minggu ya, tapi Paskah. Paskah itu kan hari besar. Paskah hari besar guys, sama kayak Maulid Nabi, sama kayak kayak apalah acara-acara besar dalam agama Islam. Dan agama Islam tuh guys ya, ramai di mana-mana gitu. Di tiap masjid tuh ramai acara Maulid Nabi gitu. Dan itu tentu membanggakan kita. Tapi kalau mereka ramai itu wajar. Kenapa saya katakan itu? Karena pertama ini bukan ibadah minggu. Kedua, mereka hanya punya sedikit sekali gereja sehingga untuk memudahkannya gampang. Kenapa? Jadi tadi bandingkan satu wilayah ada 10 masjid dibandingkan dengan satu wilayah satu gereja. Nah, tentu untuk memenuhkan 10 masjid lebih susah dibandingkan hanya satu gereja di satu wilayah. Nah, gitu logikanya guys. Jadi kalau di sepi ya gerejanya kebangetan gitu. Karena gereja sedikit. Kecuali di gereja itu di wilayah itu 10 gereja, itu susah memenuhinya. Mereka terpecah. Jadi kalau mereka menyatu satu gereja harusnya gampang memenuhinya guys. Nah ini bukan sesuatu yang wah ya, tapi wajar. Tapi kalau melihat masjid penuh, masjid pada penuh karena Maulid Nabi, ya masjid penuh, itu luar biasa. Karena artinya semua umatnya aktif dan lebih susah mengaktifkan banyak orang kan dibandingkan sedikit orang gitu. Misalnya saya punya 1 juta karyawan yang rajin dari 1.100.000 orang 1.110.000 karyawan, itu lebih bagus dibandingkan saya hanya punya karyawan yang rajin dari berapa ya, 20 dari 10 orang ya, itu satu yang nggak rajin gitu. Jadi intinya adalah karena susah mengelola banyak orang guys. Menjadikan 1 juta orang rajin tapi 10.000 orang nggak rajin dibandingkan dengan 10 orang rajin 1 orang nggak rajin, itu lebih susah yang 1 juta tadi kan, karena banyak guys,
banyak yang orang yang sudah yakinkan untuk rajin gitu. Itu logikanya guys. Bisa jadi gedungnya dijual, bisa jadi. Kalau makin banyak dan gak tertahankan lagi, jemaatnya ada makin banyak, ya kita butuh gedung yang lebih besar dari itu. Dan kalau gedung ini nanti dijual, ya kita bikin yang lebih besar dari itu. Kan gitu aja sebenarnya. Jadi kalaupun mau di framing ini kalau Paskah itu kan bukan ibadah mingguan ya. Jadi Luis sekali lagi dia saya harap dia menunjukkan ibadah mingguan lah. Nah, tapi kenapa Paskah gitu kan? Ini sama kayak kita Islam tuh, kita kan menunjukkan ibadah sholat 5 waktunya, ya kan, bukan ibadah maulid nabinya gitu. Saya juga tadi nggak tahu kenapa nih saya nggak menunjukkan ibadah minggunya, mungkin sepi juga ibadah minggunya kan. Kalau Paskah wajar lah kan, sama kayak maulid nabi, memang paling besar gitu guys. Nah, jadi kalau misalnya kayak perayaan itu ya, perayaan kayak Paskah, maulid nabi, itu biasanya membludaknya pas itu aja. Ya membludaknya pas hari biasa bisa sepi. Karena bukan perayaan besar, karena perayaan kecil, bukan perayaan ya, apalagi bukan kayak ibadah minggu atau sholat 5 waktu kan bukan perayaan besar ataupun bahkan bukan perayaan kecil, tapi ibadah biasa, ibadah minggu sama ibadah sholat 5 waktu wajib di masjid. Nah jadi nggak ada alasan untuk memperbesar gereja atau masjid karena maulid nabi membludak. Kenapa? Toh hari biasa nggak semuanya itu mubazir, karena Paskah itu kan paling sekali setahun, maulid nabi sekali setahun. Jadi akan mubazir kalau meluaskan tempat ibadah, kalau untuk menampung Jumat Paskah misalnya atau di Jumat maulid nabi, karena hanya berlangsung setahun sekali. Nah biasa kalau dalam masjid itu ya, kita kalau maulid nabi itu banyak, itu kita memakai lapangan ya atau bahkan tempat parkir masjid. Dia adalah nggak membesar masjidnya, tapi gunakan lahan sekitar yang ada gitu guys. Nah, karena nggak tiap hari toh, hanya setahun sekali. Nah gereja nggak begitu harusnya, terus setahun sekali kan. Jadi kalau dibesar gerejanya ya makin nampak, makin hari-hari biasa makin sepi gitu, karena gerejanya makin besar, di mana sama gitu kan jumlahnya kan, bahkan mungkin menurun. Nah, jadi intinya adalah nggak bisa ramenya ketika Paskah atau maulid nabi itu nggak bisa dijelaskan untuk membesarkan suatu tempat ibadah, karena harusnya tempat ibadah itu dibesarkan sesuai dengan kapasitas standarnya. Ibadah kayak ibadah minggu, kayak tiap minggu kan, atau ibadah sholat 5 waktu. Kecuali Jumatan guys, Jumatan itu karena ibadah Islam itu kan kalau imbang-imbangnya kalau ibadah minggu itu kan sama kan Jumatan. Karena Jumatan itu lihat lagi mana kan jumlahnya kan, karena itu seminggu. Ibadah minggu kan seminggu juga. Jadi kalau ada Jumatan yang membludak ya kan, atau ibadah minggu yang membludak, baru diperbesar gereja atau masjidnya. Tapi kalau cuma Paskah maulid nabi, apa diperbesar coba kan? Jadi itu poinnya guys. lagi, wah ini sudah mulai dijual gereja. Tenang bos, nggak usah khawatir, akan muncul gereja-gereja lebih besar dari apa yang kalian sudah beli. Jadi nggak usah khawatir. Cukup kalau mau fair-fairan, cukup cabut aja SKB 2 Menteri yang mana melarang gereja berdiri kalau nggak ada tanda tangan dari orang sekitar. Lu sih nggak paham ya, ini bukan masalah penambahan gereja, tapi masalah memenuhkan gereja yang sudah ada. Ngerti nggak poinnya? Ya maksudnya gini loh, ingat ya, di contoh di Eropa itu ya, gereja kan banyak, tapi mulai sepi, ditinggal pengunjung, jemaat. Jadi bagaimana bisa nambah lagi kalau yang ada semakin sepi gitu, makin kurang. Ini bukan masalah SKB Domentri atau apa, ya, bukan itu masalahnya. Tapi bagaimana memenuhkan yang sudah ada. Yang sudah ada itu makin sepi, tapi nggak logikanya. Misal saya bangun saya bangun masjid lah. Masjid ada 10. Nah, anggaplah saya ada pelayanan bangun masjid lagi kan. Tapi masjid yang ada sudah nggak penuh ini, berkurang terus jumlahnya. Ngapain saya bangun masjid lagi? Kalau saya bangun masjid lagi, makin sepi lagi. Karena jumlahnya udah nggak ada gitu guys, udah kurang. Jadi sebenarnya nggak paham logikanya ya. Jadi SKB 3 Menteri dengan penambahan gereja baru itu nggak ada korelasinya dengan jemaat yang sepi, gereja yang sepi gitu. Harusnya kan gimana supaya memenuhkan gereja yang ada, bukan pada Paskah ya, tapi hari Minggu ibadah biasa. Lalu dengan begitu setelah penuh baru kita bisa ngomong tentang ekspansi. Ini yang adanya kapasitas nggak terisi penuh. Gimana mau ngomong ekspansi gitu?
Kayak apa lah gampangnya. Kayak saya misalnya bangun tempat futsal, ya kan? Tempat futsal yang ada aja susah untuk menemukannya. Gimana saya mau nambah lagi gitu? Mending saya promosikan untuk menemukan tempat saya yang ada gitu kan, lebih murah biayanya dibandingkan saya bangun tempat baru, makin sepi gitu kan. Jadi poinnya lu sih nggak nangkap ya. Kita ngomong tentang tempat ibadah yang sepi, bukan 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 orang ini kekurangan gereja, bukan orang ini bukan ini mereka ini bukan sedang kekurangan gereja, ya makanya harusnya dibangun gereja baru karena kekurangan gereja, tapi mereka ini adalah kekurangan jemaat guys. Jadi kekurangan jemaat itu korelasinya adalah dengan upaya untuk memenuhi gereja-gereja yang ada, nggak ada korelasi dengan menambah gereja baru, nggak ada, karena poinnya adalah kekurangan jemaat. Sebenarnya kalau mau fair kayak gitu, gereja kan lebih banyak di Indonesia ini. Karena agak susah aja perizinannya, makanya kan kelihatannya nggak bertumbuh, nggak makin banyak kan gitu aja cuy. Nah, yang lebih parah lagi sebenarnya framing atau cerita-cerita narasi yang dibikin oleh Agustan seperti biasa. Mengedepankan emosinya aja, nggak bisa berpikir secara realistis. Coba kita akan bahas ya. Nah, ini Agustan ya, Islam Camp. Gini ya, waktu itu kayak GBI ya, gereja GBI itu kan saya pernah cerita di video saya sebelumnya. Itu saya dekat sama orang GBI ya. Jadi waktu itu saya nanya, "Bang, kenapa ibadahnya di hotel gitu kan? Abang apa nggak punya gereja? Apa kalian nggak punya gereja sendiri?" Ya kata ada gereja, kami punya gereja di sana, di suatu jalan yang kira-kira jalannya berapa kilometer dari situ. Berapa belas, ada sampai belas lah, yang berapa kilometer dari situ. Terus saya tanya, kenapa nggak ibadah situ aja bang, daripada nyewa hotel kan? Katakan kayak gini, di sini jemaat lebih ramai dibandingkan di situ. Itu kita pakai juga, tapi bukan untuk ibadah mingguan. Itu untuk ibadah ya kayak pasca, kalau nggak tahu ya saya untuk apa, karena juga pasca di hotel juga guys. Jadi mereka tuh ya pasca Natal di hotel, di gereja itu mereka nggak tahu pakai itu apa gitu. Tapi pengakuan dia adalah di sini lebih ramai jemaatnya. Di situ nggak tahu dipakai itu apa mereka gereja itu, tapi mereka ibadah selalu di situ, di hotel itu, bukan di gereja itu ya, di hotel. Di hotel tuh karena kenapa? Alasannya lebih ramai dibandingkan gereja itu. Kalau kita bikin di gereja situ nggak selama ini jemaatnya gitu loh. Nah, karena memang di situ ada bisnis juga kan. Karena kan semakin ramai jemaat berarti uang populer masuk lebih banyak gitu guys. Ya, mungkin dari ya ada bisnisnya juga lah gitu kan. Jadi apa namanya saya katakan tadi ya, jadi tempat itu harusnya kan mereka meramaikan gereja gitu dibandingkan mereka sewa tempat. Jadi ada gereja kan harusnya digunakan, dan mereka kayaknya lebih suka di hotel karena lebih ramai jemaatnya gitu kan. Jadi mungkin uang popularan yang masuk lebih besar gitu. Tapi ya gitulah guys. Makanya itu juga termasuk mungkin kenapa gereja sepi, karena mereka lebih memilih lokasi-lokasi yang jemaah lebih ramai meskipun itu bukan gereja, seperti contohnya hotel guys. Ribbon wes, kayak Batman ribbon aja. Yusus lagi nih Tantan. Yusus aja dijual lah, apalagi cuma gereja, nggak ada artinya. Kalau perlu harga diri dijual macam sales sorga itu. Oke, dia memframing seakan-akan Tuhannya aja dijual, apalagi cuma gereja. Oke, kita akan head to head. Ini ya, kalau kita lihat kenapa editan ini ngomong Tuhannya aja dijual. Ini kita miris ya melihat ya. Coba kalau mainkan ya. Satu Tuhan dalam agama Islam, dalam agama tuh yang nggak jual tuh termasuk satunya Islam. Nggak ada orang jual Allah, nggak ada. Allah kenapa? Karena Allah nggak bisa dibikin jadi suatu benda, misalnya kayak patung, kayak objek mainan gantungan kunci atau robot-robotan. Jadi gimana mau jual Allah coba? Tapi masalahnya adalah itulah makanya bahayanya kalau Tuhan itu bisa digambarkan jadi sesuatu, apalagi manusia. Ya kayak Yesus itu kan digambarkan Tuhan seperti itu, sehingga bisa dijadikan objek. Banyak kan orang yang kita miris guys ya, kita miris dan sedih sebenarnya. Kita mirisnya bukan karena kita tuankan Yesus, tapi karena dia adalah nabi kita. Kok nabi kita dipermainkan seperti itu? Saya nggak suka ya, jujur saya nggak suka, dan saya tuh miris melihat kenapa kok
Yesus itu dijadikan mainan gitu, kayak patung atau gantungan kunci atau robot-robotan yang ada video itu kan melecehkan guys. Tapi ya gimana lagi coba, itulah kesalahan mereka. Kenapa mereka tuh menggambarkan Tuhan seperti itu, menggambarkan habis itu ya. Kalau sesuatu itu digambarkan ya akan ada peluang untuk dilecehkan, dibuatnya robot atau mainan gitu kan. Nah, makanya alhamdulillah ya, Nabi Muhammad itu tidak pernah digambarkan, Allah tidak pernah digambarkan, nabi-nabi tidak pernah digambarkan, sehingga Nabi itu tidak akan ada orang yang membuat mainan Nabi Muhammad, tidak akan ada membuat mainan Allah, nggak akan ada, sehingga tidak ada kejadian seperti itu yang miris itu gitu guys. Nah, itu kesalahan mereka sendiri. Kenapa kok Tuhan mereka digambarkan seperti itu, akhirnya jadi mainan kan. Nah, itu maksudnya guys, kenapa Tuhan itu diperlukan. Jadi Yesus itu dibuat dalam bentuk gantungan kunci, mainan, dan itu diperjualbelikan. Lalu tadi apa dari kita dia? Bentar. Bikin oleh Agustan seperti biasa, mengedepankan emosinya aja, nggak gitu kan, gitu aja sebenarnya. Jadi kalaupun mau di framing lagi, wah ini sudah mulai dijual gereja, tenang khawatir. Cukup kalau mau fair-fairan, cukup cabut aja SKB 2 Menteri yang mana melarang gereja berdiri kalau nggak ada tanda tangan dari orang sekitar. Sebenarnya kalau mau fair kayak gitu, gereja akan lebih banyak di Indonesia ini. Karena agak susah aja perizinannya, makanya kan kelihatannya nggak bertumbuh, nggak makin banyak kan. Ya, kita ulang sedikit lagi yang ini ya, perizinan ya, ingat ya. Perizinan itu nggak bisa segampang itu, karena mengangkut pada keinginan warga. Ingat ya, kita tuh harus mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan orang sedikit. Kalau warga nggak setuju, jangan cari gara-gara gitu loh. Sama kayak bangun masjid kita jauh itu. Kalau kita mau bangun masjid, warga nggak setuju, kita nggak bakal bangun. Tadi ngomong tentang kemaslahatan orang banyak, ketenangan dalam ibadah. Karena mereka ada ibadah di tengah warga nggak setuju, nyaman nggak? Enggak, kita juga begitu. Makanya ke masjid itu dibangun di tempat yang warga setuju. Kalau tidak kacau nih guys, kita lagi sholat tiba-tiba dilempar batu kan nggak enak. Tapi mereka tidak, mereka suka memaksakan. Jadi mereka warga setuju, mereka paksa-paksa gitu kan ya. Itulah memang ciri khas mereka. Kita tidak. Kita kalau Islam itu yang lebih mementingkan kenyamanan dalam ibadah. Ya kalau ada warga setuju ya sudah, kita nggak bangun. Kita berusaha merangkul warga agar warga setuju. Kita nggak ada kayak mereka nih yang dipaksa, yang memaksa-maksa ibadah, memaksa-maksa bangun walaupun warga setuju, bahkan dengan cara-cara yang tidak beretika guys, tidak berakal gitu kan, dengan menyogok dan segala macamnya gitu. Padahal tetap saja ya, menyogok pun ada, tetap aja warga itu tidak ikhlas gitu, tidak mau. Jadi sokongan tuh bertahan berapa lama sih sokongan itu kan? Nah, intinya adalah itulah cara mereka gitu. Kalau kita tidak guys, kita lebih mencari ketenangan dalam ibadah. Itu aja cuy. Nah, yang lebih parah lagi sebenarnya framing atau cerita-cerita narasi yang dibikin oleh Agustan seperti biasa. Mengedepankan emosinya aja, nggak bisa berpikir secara realistis. Coba kita akan bahas ya. Nah, ini bukan emosi atau realistis, tapi memang itu realistis ya. Karena memang ada patung-patung mainan Yesus dijual tuh ada guys, ya. Jadi jangan bilang ini emosi. Emosi oke, emosi dalam hal yang benar. Kenapa? Karena kita juga, saya yakin ya, editor ini nggak suka juga Yesus dijual seperti itu, nggak suka. Tapi salah mereka juga, kenapa Yesus digambarkan gitu kan? Sehingga jadi orang bisa buat patungnya, buat gambarnya, dijual belikan gitu kan. Coba ada nggak orang jual foto Muhammad, lukisan Muhammad, atau lukisan foto mainan patungnya Allah, Nabi Muhammad, kan nggak ada. Tapi mereka nih kayak seperti itu gitu loh. Itulah bahayanya. Maka Islam itu sudah mengatur yang benar ya, dengan baik. Jadi tidak ada peluang untuk Nabi Muhammad atau Allah dijual, beda dengan mereka gitu. Dan kita tentu editor juga suka. Mungkin emosi juga dia oke. Wajar, itu nabinya dia. Yesus nabinya dia, nabi saya, nabi umat Islam. Wajar kita nggak suka dia dipermainkan seperti itu, dijual-jual seperti itu, jadikan patung segala macam, mainan robot ya kan, gantungan kunci. Tapi mereka kok mereka risih gitu. Padahal itu adalah Tuhan mereka. Kita aja nabi risih, marah gitu kan. Apalagi mereka kok Tuhannya kok di proses itu mereka diam aja gitu guys. Nah, itu anehnya. Ini mana pembelaan mereka gitu kan? Masa di Tuhannya diperlakukan seperti itu mereka diam aja. Kalau kita aja marah Yesus diperlakukan seperti itu, karena dia adalah nabi kita guys. Jadi kalau perlu harga diri dijual macam surga itu. Ini ya, ini ngomong tentang fakta ya, misionaris. Karena lihat misionaris itu adalah keliling guys, memperjuangkan mereka kan dibayar itu misionaris itu kan, mereka digaji oleh gereja misionaris itu. Mereka mendapatkan
uang akomodasi lah, uang jalan segala macam ya kan, gaji juga di gereja. Jadi ini kan jual harga diri ya, karena mereka apa nggak tahu apa di Indonesia itu ada peraturan tidak boleh mendakwakan agama kepada orang yang sudah beragama. Sementara mereka tuh kalau lihat ada banyak misalnya yang tengah basah, mereka sedang menjajakan agamanya di banyak tempat. Bahkan emak-emak didatangi, emak-emak yang jual sayur di pasar, tukang parkir, anak-anak sekolah yang belum tahu apa-apa gitu kan. Kalau kita nggak ada, kita nggak pernah seperti itu. Kita tuh hanya ustaz-ustaz itu ya guys ya. Mereka tuh perginya kemana? Ke pedalaman. Dapat suku-suku terasing yang masih kayak suku Sakai, suku Baduy, suku apa yang bukan semua suku terasing ya, tapi ada yang masih belum meluk agama. Jadi ya maksud terasing ini adalah bukan ngomong semuanya, tapi ada beberapa bagian dari suku itu yang ya masih, kan ada juga suku-suku itu yang sudah meluk agama, ada yang belum lah. Yang belum inilah yang didakwai oleh para ustaz kita nih, para ulama kita nih gitu. Jadi tidak menyasar orang yang sudah beragama seperti yang dilakukan oleh para misionaris yang menyasar orang-orang yang sudah beragama. Makanya itu kan sama kayak menjual harga diri gitu. Ya ibaratnya kalau kita menjual sesuatu ya itu kan harusnya yang dijual itu adalah misalnya mobil, properti segala macam, bukan agama yang kita jual gitu. Makanya tapi itulah mereka lakukan. Mereka pergi keliling mencari orang-orang untuk memasuk agamanya. Itu kan harga diri dipertaruhkan guys. Kok bisa agama dijual gitu kan? Soalnya kan yang dijual itu adalah rumah atau barang-barang gitu ya. Ya Agustan ya, Islam kayak ribon wes. Kayak Batman ribon aja. Yusus lagi nih Tantan. Yusus aja dijual lah, apalagi cuma gereja, nggak ada artinya. Kalau perlu harga diri dijual macam sales sorga itu. Oke, dia memframing seakan-akan Tuhannya aja dijual, apalagi cuma gereja. Oke, kita akan head to head perbandingannya ke bagian ini. Kalau misalnya yang menjual gereja berarti anggap aja Yudas ya. Kalau di dalam cerita Yesus dijual, yang jual adalah Yudas sang pengkhianat. Anggap aja yang jual gereja. Guys, menjual Yesusnya Yudas itu beda dengan menjual Yesus dalam bentuk patung, dalam bentuk mainan, dalam bentuk gantungan kunci. Itu beda ya, beda. Karena Yudas menjual Yesus untuk menyerahkannya untuk disalib gitu kan, itu beda halnya. Yudas mendapatkan keuntungan dari pengkhianatan. Tapi kalau orang yang menjual patung Yesus, mainan Yesus, itu nggak ada hubungan sama pengkhianatan, nggak ada. Ya, mereka tuh menjual itu, mereka anggap itu nggak salah itu. Dan umat Kristen menganggap itu nggak salah. Coba ada nggak umat Kristen yang bilang itu? Nggak ada. Kita umat Islam menyalahkan, kok bisa nabi kita diperlakukan seperti itu. Kalau mereka kan nggak masalah situ kan. Mereka biasa aja tuh, ada mainan Yesus, patung Yesus gitu kan. Mereka nggak ada tuh yang kita dengar mereka tuh komplain atau apa, itu nggak ada. Jadi kelihatan mereka berbeda dari hal itu. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu kan. Jadi di sini memberikan analogi yang nggak nyambung guys ya. Kita Adita tuh ngomong tentang mainan Yesus, gantungan kunci Yesus yang dijual, bukan ngomong tentang Yudas yang menjual Yesus kepada orang-orang Yahudi. Ini anggap ya, bukan berarti seperti itu. Anggap aja kalau memang apa yang disampaikan Agustan ini, ya dia pengkhianat lah, kok sampai jual gereja. Nah yang jadi persoalan ini pembeli nih. Satu lagi, jual gereja tuh bukan pengkhianat ya. Kenapa? Karena gereja sepi. Itu poinnya guys. Jadi kalau menjual gereja sepi itu bukan pengkhianat, tapi realistis ya. Ketika gereja sepi, apalagi berarti gereja ini mubazir, nggak ada hubungannya sama pengkhianat, nggak ada. Itu realistis. Daripada gereja sepi, bagus dimanfaatkan dari tempat lain gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang sepi itu mubazir. Coba pikir ya. Kayak misalnya kayak saya bangun tempat main futsal, ya kan, tempat rental futsal, tapi sepi, ya mending saya jual, ya kan, atau saya ubah fungsi, jadi apa misalnya dari warnet kayak apa kayak gitu. Jadi itu ngomong tentang realistis, nggak ada hubungan sama pengkhianatan, nggak ada hubungannya. Kecuali kalau gerejanya rame, lalu dijual, itu baru pengkhianat.
gereja ramai kok dijual, tapi kalau gereja sepi itu namanya realistis guys, dijual gitu. Karena mending jadikan tempat lain gitu kan, atau dipindahkan gereja ke tempat lain yang ramai itu ya. Jadi ini nggak ada hubungan sama pengkhianatan ya. Luis ini nggak ngerti dia ngasih analogi itu guys, nggak nyambung gitu loh. Waktu itu pembelinya adalah imam-imam besar, ahli-ahli Taurat dan lain-lain, pejabat-pejabat tuh yang beli. Yang beli mereka, dan akhirnya ya mereka sebagai seorang pembunuh kan. Mereka yang pihak yang jahat dalam cerita ini nih. Yudas sang pengkhianat. Ya, kalau hubungan dengan orang yang membeli patung mainan Yesus, apa hubungannya? Apakah mereka tuh pengkhianat? Apakah mereka tuh pembunuh? Kan tidak. Mereka cuma memainkan patung mainan Yesus itu. Hanya jadikan itu mainan gitu, gantungan kunci segala macam. Juga yang beli gereja itu bukan pengkhianat, bukan pembunuh guys, nggak ada yang dibunuhnya gitu, nggak ada. Seperti mereka ini kan, memang tujuannya bunuh orang, bunuh manusia bernama Yesus gitu. Jadi ini adalah dua hal berbeda ya. Orang yang beli gereja, orang yang membeli mainan Yesus ya, gantungan kunci Yesus, patung Yesus itu nggak sama dengan orang Yahudi yang beli Yesus. Yudas itu beda guys, nggak sama. Pembelinya jelas dia jahat karena dia membunuh Yesus. Yesusnya tetap jadi orang yang istilahnya dalam posisi pemain utama yang baik gitu ya. Nah, persoalannya yang beli. Jadi kalau itu nggak ada hubungan juga kan dengan gantungan kunci tadi, mainan Yesus ya, patung Yesus yang itu kan bukan tokoh utama yang baik, karena mereka tuh gak mainan loh, bukan tokoh utama. Ini nggak nyambung nih sih guys. Atau gereja itu kan benda mati, gereja benda mati, patung Yesus, mainan gantungan kunci Yesus benda mati. Apa hubungan dengan tokoh utama manusianya yang benda hidup, yang makhluk hidup yang namanya Yesus itu? Nggak nyambung nih sih guys, beneran nggak nyambung. Yang ini pasti ya pihak yang jahat. Persoalannya kalau dia membandingkan tentang, dikatakan kan Yesus saja dijual, harga dirinya dijual. Persoalannya siapa yang beli? Yang beli gereja itu siapa? Yang beli gereja itu kan konco-konconya Agustan. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa... Jadi gini, siapapun yang beli gereja itu ada masalah ya. Masalahnya adalah pada gereja, kenapa gereja itu sepi. Itu fokusnya. Harusnya Lucy berpikir gimana supaya gereja rame sehingga nggak dijual. Orang yang beli sah-sah saja. Apa coba dosanya beli gereja yang sepi? Apa dosanya coba? Daripada tempat itu kosong, ya kan? Daripada sepi, ya bagus sih. Kan dijual juga gitu kan? Jadi dalam Islam itu tidak mengharapkan jual beli guys. Tapi Lucy malah salah gitu kan, aneh. Misalnya kalau ada masjid dijual, yang masjidnya sepi memang, itu yang beli nggak ada masalah bagi kita, ya kan? Ada orang beli masjid yang sepi nggak masalah. Yang jual masjid juga nggak pengkhianat. Kenapa? Karena masjid sepi. Salah yang ini, kenapa nggak diisi masjidnya gitu kan? Kenapa nggak dipenuhi? Kenapa sepi gitu? Gak ada hubungan bahwa yang beli masjid itu adalah pembunuh, nggak ada, ya kan? Itu biasa aja jual beli gereja masjid. Yang masalah itu adalah kenapa sepi gitu loh. Itu poinnya di situ. Pihak yang membeli itu adalah pihak yang ya nggak tahu ya, lanjutin sendiri aja. Jadi kalau mau pakai analogi itu sebenarnya ya jangan sampai. Jadi kalau ada orang yang jual yang beli masjid, beli gereja yang sepi, itu penjahat, pembunuh, itu kan gak masuk akal loh sih guys, ya kan? Lah kalau yang beli itu misalnya untuk bisnis gimana? Dia jadikan kafe, jadikan ini, masa dia penjahat, pembunuh? Jadi gini, ada gereja sepi, lalu dijual, lalu orang mau beli nanti kan didoktrin kan, kalau kamu beli gereja itu ya, paling sepi nih gerejanya. Berarti kamu sama kayak Rabi Yahudi, kamu pembunuh, kamu pembunuh, ibaratnya gitulah guys. Mikir, kalau gitu jangan beli gereja deh gitu kan. Lalu gerejanya ya sepi terus gitu, gak laku-laku guys. Padahal kan bagus sekali kalau gereja terjual, kan bisa dimanfaatkan untuk lain yang lebih ramai. Orang yang mau bisnis bisa pakai untuk bisnis, kan lebih bermanfaat guys. Jadi asas manfaatnya ada, bisa dibeli di masjid lebih ramai. Jadi kan sesuatu itu akan lebih besar manfaatnya kalau dia ramai daripada suatu tempat sepi. Mending kita ubah jadi sesuatu yang ramai. Ya, kayak saya punya tempat futsal sepi, ya saya ubah jadi tempat warnet atau rental PS gitu. Jadi ini adalah bagaimana menjadikan suatu tempat ramai. Nah, soalnya itu yang difokuskan Luis.
Jadi kalau nggak mau jual gereja, ya ramaikan gerejanya gitu, sehingga tidak dijual, ya kan? Kalau ada yang beli juga nggak masalah. Oh dia yang beli itu yakin kok bakal rame tempatnya gitu kan. Nah, makanya kayak ada umat Islam yang beli itu, ya memang nanti bakal isi penuh gitu kan, rame. Makanya mereka pede belinya. Kalau kalau memang bakal sepi juga, mereka mana pede belinya guys, gitu loh. Nah, itu poinnya. Jadi itu ada dua hal yang kontras. Jadi pihak Luis, pihak Kristen ini penjual gereja karena sepi, dan umat Islam membelinya karena bakal rame guys. Kalau jadikan mesti gitu. Ada celah analoginya buat serang diri sendiri kan. Iya kan. Ya intinya tetap bagaimana gereja itu tetap akan bertumbuh di Indonesia ini. Pak Gus Dur itu pernah bilang. Jadi nggak ada hubungan sama gereja bertumbuh dengan gereja sepi. Dalam artian gini ya, gereja sepi itu ya sepi aja. Ya harusnya kan diramein, daripada Anda bangun gereja baru, gereja yang ada sepi gimana coba? Nanti yang gereja baru tambah sepi dong. Nah, itu poinnya. Jadi gimana caranya memenuhi gereja yang ada? Kalau udah penuh, baru kita bagus tentu bangun gereja baru. Tapi kalau yang ada sepi gimana mau bangun gereja baru gitu kan? Semakin dibabat semakin merambat Kristen tuh. Makanya kalau Kristen. Nah ini ngomong Gus Dur lagi diulang. Nah, ini gini, Gus Dur itu pernah ngomong Gus Dur itu pernah saya buat di konten berikut sebelumnya. Saya terangkan, masuk Gus Dur tuh Kristen tuh semakin dibabat, semakin merambat tuh gini, ya kan? Katanya kan nggak perlu ganggu Kristen, kan? Kristen tuh nggak ada gunanya dihambat, ya Kristen tuh semakin dibabat, semakin melambat gitu loh. Sama kayak makanan nggak enak. Kalau ada orang jual makanan nggak enak, itu kan sebenarnya nggak perlu. Ini saya sampaikan di video sebelumnya guys ya. Jadi ini saya sampaikan lagi biar karena ini kan beda video. Jadi biar ada orang yang belum nonton video saya itu bisa dengar di sini gitu kan. Ini kalau sama kayak jadi kata Gus Dur sama seperti ini logikanya guys. Ada loginya. Jadi misalnya ada orang jual makanan nggak enak. Jadi daripada diviralkan, mending biarkan saja. Kenapa? Karena nanti orang yang coba tuh kan merasakan nggak enak nih. Tapi kalau diviralkan nanti kan rame yang beli malah. Karena beli karena bukan nama beli ya, karena rame orang penasaran, bukan apa ya. Beli itu bukan karena apa, karena penasaran. Masa sih nggak enak? Cobalah gitu kan. Ini malah viral malah makin tahu gitu. Jadi intinya adalah sesuatu tuh yang kalau memang nggak enak tuh nggak bakal laku. Ini dia adalah gimana pun Anda menghambatnya ya, kalau memang enak tuh ya nggak bakal melambat gitu. Itu poinnya guys. Jadi mau ada hambat gimana pun ya, mau Anda nggak hambat pun dia kalau nggak laku ya nggak laku aja, karena nggak enak gitu kan. Jadi ya itu yang pendapat Gus Dur bahwa cuma dihambat ya, karena apa namanya, dia semakin dibabat itu ya semakin melambat. Dalam artian justru semakin dibabat itulah mereka tuh jadi viral gitu kan, sehingga orang tuh simpati. Jadi itu masalah adalah masalah simpati. Tapi setelah orang masuk nanti mereka tahu ya. Ini ketika ada orang yang suatu tempat usaha tuh misalnya dihambat, misalnya dilarang, kamu nggak jual di sini, nggak boleh jual di sana gitu kan. Tapi orang-orang kan simpati jadinya, simpati, orang yang simpati. Lalu orang tuh melarang ramai yang borong itu kan, karena mereka tuh lihat ini nggak adil. Kenapa kok dihambat? Akhirnya mereka beli makan di situ, dan akhirnya mereka sadar, oh ini makan nggak enak. Lama-lama orang akan pergi sendiri gitu. Jadi merambatnya hanya sesaat saja, karena ada rasa empati dan simpati. Tapi habis itu mereka sadar, oh ternyata kayak mualaf itu sadar kan, oh ternyata ini agamanya masuk akal. Akhirnya mereka pindah guys. Jadi rambatnya itu hanya di awal, habis itu layu semua guys. Nah itu logikanya. Tentu semakin dihambat, sulit bikin gereja, pasti Kristen akan merambat dan makin banyak di Indonesia ini. Walaupun seakan-akan karena simpati dan empati. Ya, tapi karena mereka nggak paham, karena warga itu yang utama, nggak bisa memasukkan suatu bangun gereja kalau warga setuju gitu kan. Pemerintah juga begitu, dia nggak mungkin memberi izin kalau warga nggak setuju. Makanya kuncinya di warga. Kalau warga setuju ya pemerintah juga bakal setuju. Jadi ya mungkin merambatnya di awal karena simpati, empati. Tapi setelah masuk kan, aduh ternyata nggak masuk akal nih, akhirnya keluar. Dan makanya banyak mualaf kan. Itu jadi mereka tuh tertariknya karena empati dan simpati.
tapi ujung-ujungnya bakal lari juga gitu di para mualaf karena melihat ajarnya nggak masuk akal bagi mereka gitu kan. Framing banyak mualaf ya, pindah-pindah ya, cuman kan nggak diekspos seberapa besar orang yang pada akhirnya percaya Yesus, kan nggak perlu digembor-gemborkan guys, apalagi di negara ini yang kaum minoritas kan. Nah sebaiknya kita lebih, Datanya nggak ada ya, bukan masalah gembor-gemborkan gini loh. Setiap ada orang yang masuk Kristen itu kan suatu hal yang membanggakan harusnya. Seperti kita melihat ada orang yang mualaf, ya. Jadi mau digembar-gemborkan enggak tuh nggak ada masalah di situ. Itu masalah pride, kebanggaan. Dan kita pun tidak ada masalah kalau ada orang yang murtad. Masa kita tuh paling kita komentari kalau kayak saya komentari ini kalau nama murtad apa alasannya gitu kan. Sehingga orang jadi bahan. Oh ternyata dia murtadnya caranya salah gitu atau mualafnya caranya salah atau benar gitu kan. Jadi itu saja gitu, nggak ada yang mempermasalahkan bahwa oh nggak boleh murtad, itu nggak ada karena itu kebebasan beragama kan. Jadi kalau suatu itu memang nggak ada ya atau sedikit ya bukan masalah gembor-gembor, memang ada yang nggak ada aja gitu, nggak sedikit sedikit aja, jangan alasan bahwa oh nggak perlu digembor-gemborkan. Paling nggak ada masalah kalau untuk disampaikan juga gitu kan, memang tidak ada guys, makanya mereka tuh nggak pernah buat kayak mall center tuh nggak, murtadi center nggak ada gitu kan, yang yang sebesar mall center tuh nggak ada karena memang banyak mualaf maka dibikin mall center Indonesia. lagi mengerti hal ini. Nah sekarang yang terakhir, yang ingin saya sampaikan yang terakhir, sebenarnya kalau mau berbicara kuantitas jumlah itu sebenarnya nggak terlalu penting. Kita punya jemaat pengikut berjuta-juta orang, cuman kalau kualitas iman dan rohaninya kayak kerupuk itu kan nggak penting kan. 100 orang contohnya, satu imannya yang kuat, 99 imannya kerupuk, mudah pindah-pindah, nggak punya pendirian, nggak ada gunanya kan. Lebih baik 10 orang tapi imannya benar-benar bertumbuh dan kuat, benar nggak? Makanya kenapa Yesus memilih 12. Ya nanti ya 90 orang tuh pindah tinggal 10 orang gitu. Jadi ini ya, kualitas dan kuantitas itu perlu ya, perlu dua-duanya. Ingat ya, kualitas dan kuantitas itu perlu. Maka dalam Islam itu ya, kenapa kita senang ada mualaf, meskipun mereka tuh belum paham Islam nggak masalah, kita bisa ajarin. Yang penting gini, mualaf kan orang-orang yang tidak percaya sama agama sebelumnya, mereka merasa itu agama nggak masuk akal, lalu mereka jadi mualaf. Mereka melihat Islam ini masuk akal, tapi hanya baru belajar sedikit. Nah, ini kan secara kualitas ini mualaf itu Islamnya masih rapuh gitu. Tapi nggak masalah, karena kita bisa mengajarkan, bisa membimbing gitu kan, sehingga mereka paham Islam dan menjadi pribadi yang imannya kuat. Jadi dan kita juga tentu memperkuat iman yang ada. Jadi kita tuh penting dua-duanya guys, kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu adalah untuk kita lebih gampang membimbingnya. Coba ada bagiannya. Misalnya ada orang umat Kristen yang belum mualaf, dia masih Kristen, tapi dia udah ragu agamanya, yakin Islam, tapi mualaf. Kita gimana membimbing coba? Gak ada hak kita, karena dia belum mualaf. Tapi ketika dia mualaf, itu baru kita punya alasan atau hak untuk membimbingnya, karena dia sudah saudara kita gitu. Jadi makanya kualitas itu juga penting selain kualitas, karena dengan kuantitas kita bisa membimbing mereka, karena mereka sudah mualaf, ya kan? Orang yang benar-benar dibina, 1 berkhianat, 11 masih kuat di situ. Dan dari 11 ini banyak sekali yang akhirnya bertobat. Tadi ngomong 90 orang itu imannya rapuh, 10 orang imannya kuat. Lalu dibaliknya menjadi 1 orang yang berkhianat, 11 orang yang tidak berkhianat. Jadi sedangkan yang iman rapuh 1 orang ini, Yudas, yang 11 orang ini kan imannya kuat. Maka Lucy nggak paham ya, dia lucu guys. Jadi dia katakan yang nggak penting 90 orang itu imannya rapuh, yang penting kan 10 orang ini imannya kuat. Lalu dia membandingkan, sementara dia ngasih contoh tuh malah justru penting 11 orang yang imannya kuat dibanding 1 yang rapuh gitu kan. Coba kita balik nih. Coba ada 11 orang yang berkhianat, 1 orang yang imannya kuat, gimana coba? Paham nggak? Jadi guys ya, penting untuk 11 orang murid ini tidak berkhianat dibandingkan 1 yang berkhianat. Karena kalau dibalik ya, 11 orang berkhianat, 1 tidak, itu kacau. Ya, kacau, 11 orang berkhianat. Sedangkan 1 orangnya berkhianat udah kacau. Ingat ya, 1 saja Yesus berkhianat udah kacau. Akibatnya apa? Yesus ditangkap dan salib. Versi mereka, kita diselamatkan.
Ini satu aja pengkhianat kacau guys gitu. Makanya jangan banyak pengkhianat, satu pengkhianatnya kacau. Makanya saya katakan ya, kualitas itu penting dua-duanya gitu. Jadi Tuhan namanya ya. Kalau banyak yang kayak gini, contoh kuantitas ya, Anda lihat bagaimana banyaknya pendukung Nabi Muhammad ya, secara kuantitas dan kualitas ya, itu bisa membuat Islam itu memenangkan Mekah, Madinah dan wilayah Arab sekitarnya. Bandingkan dengan sedikitnya dan sedikitnya kuantitas dan kualitas pengikut Yesus, sehingga Yesus tidak bisa memenangkan apapun. Yesus tidak bisa menguasai daerah Israel, bahkan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi dia nggak mampu. Kenapa? Karena pengikutnya secara kuantitas dan kualitas itu sedikit. Kuantitas rendah, sedikit, kualitas rendah gitu. Sehingga dia tidak bisa mempertahankan ajarannya. Apa namanya? Dia keburu disalib dan dibunuh versi Kristen. Kalau Islam kan diselamatkan. Jadi Yesus itu masuk gagal. Kenapa? Karena dia gagal. Karena backupnya kurang. Kalau di Muhammad kan backupnya banyak guys. Dewa itu pengikutnya makin bertumbuh umatnya, sehingga dia bisa menguasai dan mendirikan kekhalifahan, ya kan, di Mekah, Madinah dan banyak dari negara-negara di Jazirah Arab itu, ya kan. Nah, jadi ya ini adalah kita bisa lihat bukti kualitas dan kualitas itu ada pada perbandingan antara Yesus dan Muhammad mengenai pendukung-pendukungnya. Jadi kualitas pendukung Muhammad itu membuat Muhammad itu bisa besar, bisa menguasai banyak wilayah dan bertumbuh gitu, bahkan bisa menerapkan syariatnya. Tapi di Yesus yang pendukungnya itu sedikit secara kualitas membuat dia itu tidak bisa dia tidak bisa lah, bahkan dia tuh tidak bisa menguasai, tidak bisa menerapkan syariatnya, bahkan dia itu dibully ya, dilakukan seperti itu gitu guys. Kualitas. Makanya ketika Tuhan Yesus tinggalin murid-murid yang lain ya, banyak yang meninggalkan itu waktu itu. Di Yohanes 6 ayat 66. Dia nggak pusing, udah biarin aja. Yang penting nih yang 12 atau yang 11 ini tetap konsisten dalam kualitas rohaninya kan. Itulah kenapa nggak penting untuk jadi mayoritas. Minoritas yang nggak penting ya. Jadi ini nggak logis guys. Jadi kalau gini ya, jadi gini. Saya tanya sekarang ya, kalau nggak penting, kenapa ada dalil kalian yang mengatakan bahwa pergilah ke seluruh bangsa dan jadikan mereka muridku? Ya, kenapa Yesus ngomong seperti itu? Kalau itu nggak penting, ini nggak masuk akal guys. Kalau ada perintah, pergilah ke seluruh bangsa dan jadikan mereka muridku, itu artinya penting, karena perintahnya ke seluruh bangsa. Makanya bisa paham. Penting bagi Yesus untuk punya banyak pengikut dan banyak ini, ya. Tapi memang begitu adanya, cuma 12 bilang apa? Yesus bukan dalam posisi dia nggak pusing, dia tuh pusing guys. Cuma punya pengikut 12, ya. Pusing ya, buktinya dia apa? Dia berdoa di taman Getsemani sampai keringat darah bercucuran ya. Pusing dia tuh. Kau pengikutku cuma 12 orang gitu. Kurang nih, karena 12 orang nggak bisa dipakai untuk menegakkan syariat, nggak bisa dipakai kayak dari Muhammad. Coba bayangkan ya. Coba Nabi Muhammad tuh pengikut cuma 12 orang. Apakah Nabi bisa menegakkan kekhilafan? Apakah dia bisa menguasai Mekah, Madinah dan daerah lainnya? Apakah dia bisa menegakkan Islam? Kan tidak. Karena jumlahnya banyak dan berkualitas itulah makanya Nabi seperti itu. Jadi bohong kalau mengatakan Yesus itu tidak pusing ya. Nah logik itu guys. Ya kan, 12 orang nggak cukup loh. Coba. Jangankan untuk untuk memerdekakan Israel Romawi dia nggak cukup 12 orang. Untuk menjaga dirinya nggak cukup, ya, menjaga dirinya nggak cukup 12 orang. Untuk makanya memang itu ya dia berhasil yang tidak berhasil sama kayak Yesus gitu versi Kristen kan disalib dan dibunuh. Versi Islam diselamatkan, nggak masuk situ Muhammad. Kalau dia tuh punya penduduk banyak waktu itu kan, coba penduduk yang sedikit dia akan berhasil sama kayak Yesus guys. Jadi bohong kalau mengatakan itu Yesus nggak pusing, ya kan? Faktanya menunjukkan kalau dia tuh pusing sebenarnya, logiknya gitu kan. Nah itu kan nih, apa sih yang bisa diperbuat oleh 12 orang pengikut gitu kan? Murid nggak ada guys, nggak ada. Buktinya Yesus ditangkap dan salib. Buktinya Yesus malah diobok-obok oleh Trinitas. Jadi ajaran Yesus itu kan Ari sama kawan itu kan masih memegang ajaran tauhid, ya, unitarian.
itu dibabat habis oleh pengikutnya, orang-orang penganut ajaran Trinitarian ya, Paulus dan kawan-kawan, sehingga pengikut Yesus awal tuh banyak yang dibunuh ya, dihabisi ya, persekusi, tinggal dan banyak yang habis, yang pengikut yang masih tauhid itu, dan yang menang malah yang Trinitarian yang mengakui Trinitas itu. Nah itu di fakta bahwa sedikit itu nggak membuat kita tuh bangga gitu guys, karena sedikit itu bisa apa sih itu. Jadi penting, ini orang yang mengatakan bahwa sedikit itu nggak masalah gitu, itu aneh logika berpikirnya. Untuk memenangkan sesuatu ya, itu butuh jumlah minimal memerdekakan Israel lah gitu, ya kan. Kita kayak Indonesia nih, kita cuma punya 12 orang untuk memerdekakan Indonesia. Ngapain ya, kita cari orang lagi untuk melawan penjajah Belanda, untuk memerdekakan Indonesia gitu kan. Makin Nabi membebaskan Mekah dari kaum kafir itu pakai pasukan yang besar gitu kan, gak cukup hanya 12 orang aja gitu. Nah, di situ poinnya guys. Penting imannya teguh dan kuat, itu udah cukup guys. Ya mudah-mudahan apa yang Ini masalahnya cukup apa? Udah cukup untuk membuat dia disalib, dibuat dia dibunuh gitu, cukup apa? 12 orang itu cukup apa? Untuk membuat Untuk membuat dia bisa mengalahkan kaum Trinitarian apa? Untuk membebaskan Israel penjajahan? Enggak semuanya enggak gitu kan? Ini cukup dari apa gitu? Makanya lihat dong, makanya sih nggak bisa membandingkan dia dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dia banyak pengikutnya, banyak jemaahnya, sehingga dia bisa menegakkan Islam dengan sempurna di Mekah ya, membebaskan Mekah dari kaum kafir Quraisy yang sangat menjajah gitu kan, yang sangat membuat aturan yang semena-mena, yang tidak adil, dan dia yang sangat kejam dan keji lah gitu kan, orang kafir Quraisy ini kan. Masa anak perempuan itu yang lahir dibunuh karena malu gitu, dan juga yang lain sebagainya. Banyak masyarakat di Mekah, dan itu diubah oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad punya jumlah pengikut yang banyak secara kualitas dan kuantitas guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.